pesantren terbilang tinggi, karena tadi sempat bertanya bahwa sudah pernahkah dibantu pemerintah, sudah berapa kali dibantu oleh pemerintah. Sayang sekali pimpinan pesantren menjawab sudah 2 kali. Bagusnya baru 2 kali. Betul? Sekarang saya tanya yang hadir di sini bersama dengan santri, sudah berapa kali dibantu? Itu. Sudah 2 kali. Satu ya. Sudah 2 kali, baru 2 kali. Inilah pentingnya yang namanya bahasa, tata bahasa. Tadi anak-anak kita itu untuk tata bahasa Arab. Alhamdulillah wa syukurlah. Jadi sekarang baru 2 kali Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Kita syukurian 2 kali, tapi kita tunggu yang kesekian kali berikutnya. Alhamdulillah. Jadi kemudian yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan mengetuk palu untuk kali berikutnya. Ada dari Komandan Brimob, tokoh masyarakat kita, Al-Mukarram Ananda, pimpinan pondok pesantren, para tokoh masyarakat, ketua Basnas. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa bicara tentang zakat sebentar di sini sedikit Pak, sedikit saja. Biasa kita mendengarkan, karena ini saya tidak bisa panjang. Pertama, suasananya sudah panas. Yang kedua, saya tahu sudah mulai menagih kampung tengah, bukan Mamuju Tengah. Jadi tidak perlu saya terlalu lama. Biasa kita mendengarkan ucapan peringatan Maulid Nabi besar, walaupun di sini tidak ditulis. Biasa dengar Nabi besar. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah dikatakan Nabi besar? Andai kata ada Nabi yang karena poster tubuhnya tinggi, besar, kekar, kuat, lalu disebut Nabi besar, maka yang menyandang istilah Nabi besar, gelar Nabi besar adalah Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam itu kata Rasulullah, khalaqallahu Adama sittuna zira'a. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah 60 hasta tingginya. 60 hasta Pak? Bukan 3 meter Pak. 6 hastanya bukan hasta orang Mamuju, hasta orang Arab. Sekarang saya tanya bapak-bapak atau ibu-ibu, panjang mana? Orang Karosa atau orang Arab? Kenapa? Kok jadi ketua Basnas tertawa? Panjang mana? Orang Karosa atau orang Arab? Kok tahu? Mencurigakan. Yang saya tanyakan ini adalah sikunya, hastanya, jangan salah paham. Ketua Basnas ini salah paham ini. Yang saya tanyakan adalah sikunya, hastanya. Kalau satu hasta 30 cm saja dikali 60 berarti Nabi Adam 18 meter.
Makanya kuburannya itu kalau Anda pernah lihat di YouTube itu panjang 18 meter. Tapi ternyata Nabi Adam yang poster tubuhnya begitu tinggi dan besar, kuat dan kokoh, tidak mendapat gelar Nabi besar. Bicara soal usia, Nabi Nuh itu 950 tahun yang pernah diterpa gelombang tsunami terdahsyat di dunia. Tapi ternyata Nabi Nuh juga tidak mendapatkan gelar Nabi besar. Bicara soal kekayaan harta, siapa Nabi yang paling kaya, Ibu? Nabi Sulaiman. Bayangkan Nabi Sulaiman hartanya di halaman rumahnya sekian hektar itu bertahtakan emas dan intang berlian. Sehingga Ratu Balkis ketika mau masuk di dalam rumah Nabi Sulaiman, diangkat roknya sehingga kelihatan betisnya, karena dilihat bahwa jembatan yang akan dilewatinya adalah air yang mengalir di situ. Ternyata itu adalah tatanan intang berlian yang seperti air mengalir. Di halaman rumahnya, Ibu, di halaman rumahnya disimpan emas. Kalau Ibu nanti kembali, kalungnya disimpan di depan rumah, kira-kira besok masih ketemu. Kenapa, Ibu? Kemana? Bayangkan. Tapi ternyata dari kekayaan itu Nabi Sulaiman tidak akan mendapatkan gelar juga sebagai Nabi besar. Jadi yang membuat besar bukan karena persoalan itu semua. Lalu kemudian yang selanjutnya, Nabi yang paling ganteng siapa? Pernah ketemu? Kok tahu ganteng? Dek panengkan nasi runtuh. Mau tahu ceritanya Nabi Yusuf, kegantengannya? Mau tahu? Nabi Yusuf itu Pak ganteng, betul-betul ganteng. Karena gantengnya Nabi Yusuf, Suleha, wanita tercantik di jagat raya pada saat itu, wanita termulia, wanita yang paling tawadu, istri raja, ketua tim penggerak PKK tingkat nasional. Kalau istrinya Pak Bupati ketua tingkat kabupaten, ini Suleha ketua tim penggerak tingkat nasional, jatuh cinta pada Yusuf, malah mengejar-ngejar Yusuf sampai sobek kainnya Yusuf dari belakang ditarik, sehingga ibu-ibu satu negara di situ keberatan. Ternyata Suleha bukan watina tulia, tidak pantas menjadi pembantu raja, masa dia kejar-kejar laki-laki lagi. Terdengar oleh Suleha, Suleha berkata, tunggu saya perlihatkan dan pertemukan siapa sesungguhnya Yusuf. Maka diundanglah ibu-ibu datang ke rumah Suleha, duduk, dibagikanlah buah-buah, dibagikanlah pisau, disuruh mengiris buah. Sementara mengiris buah-buah ibu-ibu, pintu kamar dibuka, Yusuf keluar, semua menatap, mata tak berkedip memandang Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena terpesona dengan wajah ganteng yang dimiliki oleh Yusuf. Sampai apa yang terjadi? Capuk mana limana nak capuk mana limana nair, habis tangannya diiris-iris itu. Lalu Suleha berkata, hentikan perbuatanmu. Yusuf masuk di dalam kamar, lihat tanganmu, semua tangannya terpotong gara-gara melatap Yusuf tak berkedip. Tidak dirasa itu sakitnya, karena kenapa? Terhipnotis oleh pesona kegantengan Yusuf. Saya mau bertanya, Pak, engkau ya si Yusuf kue? Ada nama Yusuf di sini? Minta tolong kalau ada nama Yusuf, Pak, berdiri tampil ke depan, baru jalan-jalan di depannya ibu-ibu. Apakah ibu-ibunya juga nanti ini akan berkedip matanya melihat? Tidak berkedip matanya melihat, oh Yusuf bahaya, ganteng. Malah ada perempuan yang berkata pada saat itu, kalau begini lantengnya laki-laki, ku buang suamiku. Hati-hati Pak. Runtuh memang itu wanita laki-laki ganteng, nah biang itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegantengan Yusuf tidak cukup memberikan gelar Nabi besar. Sekarang, lalu kenapa Rasulullah digelar Nabi besar?
Aga sabakna nabi ta ya sengin nabi besar. Kenapa? Salah satu hadis Rasulullah mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidik aku, yang membentuk akhlakku, yang membentuk karakterku, lalu sempurnalah pendidikanku. Jadi sekali lagi, orang yang paling ditinggikan oleh Allah nanti adalah selain dari punya ilmu, juga punya karakter dan akhlakul karimah yang bagus. Rasulullah sendiri menjelaskan di dalam hadis yang lain, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Mungkin setiap malam, setiap saat kita lihat di televisi, Makassar tawuran, betul? Ada pembakaran rumah, di mana-mana ada perkelahian. Karena kenapa? Akhlakul karimah yang tidak sempurna pada anak itu. Inilah sehingga kita pantas merayakan hari kelahiran Rasulullah untuk mengingatkan saudara-saudara kita akan baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh sebentar itu, Nak? Nanti dikasih waktu. Saya kasih pengantar dulu, Nak, baru dikasih begitu. Karena kalau tidak dikasih pengantar tidak banyak simpang ibu-ibu. Kalau sudah dikasih pengantar, insya Allah dikeluarkan semua ibu-ibu tuanya, insya Allah. Betul ibu? Betul. Tunggu, nah itu sudah betul. Janjinya itu. Kalau dia tidak ingkari nanti berarti tidak benar kata betulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Saya mulai dari sini dulu ini karena memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebaikan yang ada di dalamnya, namanya bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah. Jadi tidak perlu didengarkan itu. Kalau ada memang kenapa banyak orang yang tidak pergi maulid? Saya ke sini dulu. Bapak Ibu, kenapa banyak orang yang tidak pergi maulid? Kenapa? Jawabannya karena dia tidak tahu apa yang didapatkan kalau kita maulid. Ya, jadi kalau ada orang yang melarang maulid, dia cuma tidak tahu apa yang didapatkan kalau maulid, jadi tidak perlu didengar. Betul? Betul? Tak usah didengar. Ya, karena masing-masing katanya di sini ada sanadnya. Tidak mau bermazhab. Lalu pertanyaannya, belajar dari mana? Yang namanya sanad itu ada sumbernya. Ilmu itu ada sumbernya. Mereka berbicara boleh tidak boleh, dari mana? Ada sumbernya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, saya kembali. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Nabi besar? Karena akhlaknya. Sebentar saya sentil ke sini. Pertama, Rasulullah membangun keluarganya dengan baik. Sehingga Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mau Bapak? Mau juga rumahku adalah surgaku? Mau? Mau? Caranya bagaimana? Pertama, Rasulullah sayang pada istrinya. Yang kedua, istri Rasulullah menghormati suaminya. Bapak, saya mau tanya dulu Bapak ini. Mulai dari Ibu dulu. Ibu, sayang Bapak enggak? Kalau mau didengar suaranya 30%. Kenapa? Suara adalah cerminan semangat. Sepakat? Semangat adalah cerminan cerminan pelaksanaan sesuatu. Jadi kalau tadi suaranya 30%, suaranya ibu-ibu. Sekarang Bapak, sayang ibu tidak? Weh, 90%. 90%. Hidup bapak-bapak. Jadi jangan selalu mencurigai bapak, Ibu.
Bayangkan, coba lihat, hari ini ibu 30%, bapak berapa? 90%. Jadi bapak tak usah dicurigai. Sekarang pertanyaan berikutnya, ibu, kalau andai kata ada sesuatu yang harus terjadi di antara bapak dengan ibu, andai kata harus ada mati salah satunya, ingat ya, harus ada mati salah satunya. Ingat ya, jawab dengan jujur, jangan dibikin-bikin, karena nanti tertimpa pada ibu kalau dibikin-bikin. Jujur, ibu, andai kata harus ada mati salah satunya, ibu atau bapak, menurut ibu yang bagus duluan, ibu atau bapak? Bapak. Angka di peneta apa? Ibu mau dengar juga pendapatnya bapak? Dengar pendapatnya bapak. Ingat pak ya, jangan salah bicara. Kalau salah bicara tidak sesuai dengan hati, labeki. Sesuai dengan kata hati. Menurut bapak, mana yang bagus duluan? Bapak atau ibu? Ibu. Bapak. Oh bapak. Kalau ibu meninggal, bapak mau apa? Kenapa ibu yang menjawab? Bapak ditanya. Inilah membuktikan bahwa antara suami dengan istri pun tidak ada kasih sayang yang langgeng di dalamnya, malah masih punya niat-niat yang lain. Ini antara istri dengan suami. Makanya kasih sayang istri yang sehidup semati katanya itu tidak bisa didasari dan dijadikan landasan untuk menyalurkan kasih sayang yang sesungguhnya. Sehingga kasih sayang yang sesungguhnya hanya kepada Allah dan Rasulullah, tidak dibatasi dengan kematian. Betul? Makanya kita perlu maulid. Kenapa Rasulullah? Rasulullah sayang sama istrinya, istri Rasulullah sayang sama suaminya. Bagaimana caranya? Itu suaminya Rasulullah SAW kalau dia mau berangkat meninggalkan rumahnya, itu berdandan ibu, berdandan, pergi di depan cermin. Itu Rasulullah. Tapi kalau dilihat oleh Aisyah, wih, berdandan Rasulullah, maka Aisyah cepat-cepat juga pergi berdandan. Jadi kunaite Nabi ta mak gaya, mak belo, lotoi Aisyah, walaupun tidak diundang. Ibu, kalau berdandan suami lalu ibu tidak dipanggil, terus ibu pun juga pergi berdandan, eloki maga. Meloki maga ibu. Mau apa kalau suaminya berdandang, lalu ibu cepat-cepat juga pergi berdandang? Kita mau apa? Mau ikut? Mau ikut? Betul. Makanya di dalam orang Bugis, dek gagayaseng ambo coe. Agak mingka? Wah itu. Mau ikut. Tapi Rasulullah SAW istrinya kalau melihat suaminya berdandang, lalu dia pergi berdandang pul, mengeluarkan parfumnya yang begitu harum, tidak untuk ikut, tapi untuk apa? Untuk mengantarkan Rasulullah sampai ke depan pintu gerbang rumahnya. Digandenglah Rasulullah sampai ke depan pintu gerbang rumahnya, sampai di depan pintu gerbang rumah berdoa, semoga Allah menyelamatkan engkau ya Rasulullah pulang pergi dan berhasil atas segala perjuanganmu. Ibu, Bapak, napa kumatoki beneta? Dikasih begitu kisah misteri tak kalau mau jalan. Jujur, satu sudah dibersihkan, satu tidak dibersihkan. Kalau mau dijual, mahal yang mana? Yang sudah dibersihkan atau yang belum? Yang sudah dibersihkan apa yang belum? Yang sudah. Kenapa bisa? Nah sudah dikasih hilang sebagian. Logikanya di mana? Kenapa papan yang sudah dibersihkan lebih mahal dari yang belum dibersihkan? Nah dia sudah dikasih hilang sebagian. Coba, itulah harta. Kalau dibersihkan, dikeluarkan zakatnya, bukan turun, malah naik berkahnya, naik nilainya. Yang kedua, 2 papan, satu sudah dibersihkan, satunya sudah diukir.
dengan baik, mana yang mahal? Yang diukir, padahal lebih banyak yang dihilangkan. Jadi semakin banyak dihilangkan dari harta itu, dikeluarkan harta itu, insya Allah semakin bagus. Tapi mengukirnya jangan sembarang tukang. Kasih tukang yang ahli untuk mengukir. Siapa tukang yang ahli? Basnas. Hidup Basnas. Ini baru permulaan ini Pak, belum saya sampai kepada yang detail-detailnya ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apapun yang kita keluarkan itu akan diangkat nilainya oleh Allah. Apapun yang kita sumbangkan akan diangkat peringkatnya oleh Allah, akan diangkat harganya oleh Allah dan akan diberikan berkah oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Basnas adalah pengukir infak sedekah, pengukir zakat infak sedekah. Pondok pesantren Salafiyah juga pengukir. Jadi tidak salah juga kalau dikasih masuk di sini. Bapak Ibu, mengakhiri pertemuan kita pada kali ini karena sudah panas ya. Ibu, Bu, saya sudah lama kan, jadi mengakhiri. Mau doa? Ih, kecil suaranya. Tidak optimis. Mau doa? Alhamdulillah. Pilih salah satu di antara keduanya. Pertama, doa agar anak kita menjadi cerdas dan pintar. Itu doa pertama. Doa yang kedua, agar anak kita yang sudah terlanjur nakal, yang menjadi tanggung jawab kita, yang akan menggiring kita masuk ke dalam neraka, agar kembali ke jalan Allah menjadi orang soleh soleha. Pilih salah satunya. Mana? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Jangan pilih dua, batal. Cukup beliau nanti dipilih satu saja. Jangan ada. Ini suka pilih dua, tidak boleh. Apa yang sudah bagus, insya Allah sudah tetapkan pilihan di situ. Sepakat? Ini bukan kampanye, cuma ajakan. Saya tidak tahu hadiah apa dikasihkan nanti Pak Bupati ini baru saya kembali ini. Kalau panitia, saya tidak ragu. Tadi sudah mengantar di sini bahwa yang jelasnya kepada guru tak saya akan berikan yang terbaik. Aman. Hadirin yang berbahagia. Nomor 2 ya. Nomor 2 supaya kita tidak ada beban ditarik anak kita ditarik masuk ke dalam neraka. Oke, nomor 2. Nomor 2. Supaya anak-anak kita yang suka tawuran, suka pergi dan lain sebagainya. Jadi kalau ada anak ibu pergi terus, tinggalkan rumah, nanti mau makan baru kembali ke rumah, mau ganti pakaian baru kembali ke rumah, mau tidur baru kembali ke rumah, maka dia sudah kena pepatah. Apa pepatahnya? Jalan-jalan sepanjang jalan, singgah menyinggah di pagar orang, pura-pura cari anak ayam, ekor mata di anak orang. Kalau ada anak yang seperti begini, satu obatnya ibu. Mau tahu? Pandri Apang. Dengar? Ipandri kasih makan apang. Di sini ada apang panas kan? Pandri apang. Kenapa ada yang bertanya apang enggak? Memang di sini ada berapa jenis apang? Hah? Ada berapa jenis apang di sini? Pak, ada berapa jenis apang di sini? Kenapa ada 2? Apang apa itu? Pandai apang. Kenapa apem? Karena apem itu doa ada 2 bentuk. Ada doa dalam bentuk baca-baca, ada dalam bentuk tapaul, perbuatan-perbuatan. Rasulullah suka itu. Ya, kenapa apem? Karena kue apem itu kalau mau dibikin diadom di malam hari, didiamkan dulu sedikit adonannya. Nanti setelah kita bangun subuh-subuh mau dimasak, itu adonan sudah penuh dengan wadahnya. Betul? Artinya kue apem itu bisa memperbanyak kebaikan. Makanya kita ambil kue apem dengan niat, ya Allah, kembangkanlah kebaikan yang sedikit yang ada di dalam jiwa anak saya, di dalam hati anak saya, sebagaimana engkau mengembangkan kue apem ini. Tapi jangan beli di apem panas. Jangan beli di pasar. Jangan dibeli di mana?
bikin sendiri atau panggil tukang buka WhatsApp ke rumah ibu baru bikin. Karena ada caranya. Apa caranya? Salat dulu 2 rakaat. Salatnya salat apa? Salat hajat. Usalli sunnatal hajat rakaat ini. Saya niat salat hajat 2 rakaat karena Allahu Akbar. Kalau tidak banyak dihafal, baca qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Setelah itu sebelumnya siapkan air di belakang. Airnya bukan 1 gelas, 1 cerek. Baru Al-Qur'an di depan. Sesudah salat, buka Al-Qur'annya, baru berdoa. Ya Allah, berikan berkah dari ayat ini agar engkau mengantarkan jiwa hati anak saya menuju jalan yang kamu ridai. Berikan berkah dari ayat ini agar engkau mengantarkan jiwa hati suami saya ke jalan yang kamu ridai. Bikin. Setelah itu ambil airnya, baca ayatnya, tiup airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup itu. Itulah airnya nanti yang dipakai mengadon kue apem. Jadi berkah ayat yang membawa jiwa anak kita kembali ke jalan Allah. Amin. Oke, saya pikir itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berharga ini. Bikin Bu ya, bikinkan kue apem. Mudah-mudahan kue apemnya nanti kita berkah, insya Allah, sehingga pada dirirannya tidak ada lagi anak-anak di sini yang nakal, insya Allah. Kenapa Pak? Kenapa? Sudah ayatnya? Oh, belum tahu ayatnya? Oh, ayatnya ada 3 ayat di dalam Al-Quran, kurang lebih 5 baris. Tapi 1 kali saya mau sebut. Karena kenapa? Dek Toma tacir. Masa mau gratis terus? Saya kemarin ini hampir jatuh pesawat ini, Bu. Datang ke sini, ini mau terima gratis lagi di sini. Bagaimana? Mau macera? Mau tidak? Kalau tidak sepakat sekian, wabillahi taufiq. Bagaimana? Mau macera atau tidak? Mau? Oke, saya tentukan pilihannya. Ada yang malas mengatakan, wah bagaimana mau macera anak deutiwi doi. Saya tidak bawa uang, tak usah, tidak boleh, tidak perlu dibayar kontang. Dikasih waktu 1 minggu untuk melunasi. Bagaimana? Siap? Siap? Ah, itu baru banyak. Setiap saya minta 100.000 1 orang. Oke? 100.000 1 orang. Yang bawa uang hari ini boleh, yang tidak bawa uang 1 minggu dikasih waktu. Insya Allah dibanding dengan anak ibu nakal terus, berapa banyak yang mau diambil? 1 hari itu diambil 100.000. Tapi kalau anak ibu berhenti nakal dan bagus, insya Allah dia yang akan menyumbang ibu. Betul? Betul? Bagaimana? Ikhlas 100.000? Ikhlas? Tak usah hari ini, karena bukan saya yang mau ambil. Tapi sumbangannya nanti ini masukkan di pesantren ini. Oke? Yang banyak sumbangannya nanti itu yang akan lebih terarah anaknya kepada kebaikan. Ya, siapa yang banyak? Yang duduk di depan ini banyak sumbangannya, maka yang di depan ini yang banyak anaknya terarah kepada kebaikan. Yang paling banyak sumbangannya kita lihat nanti. Yang jelasnya batasnya kita 100.000. Boleh? 100.000 ikhlas? Bismillah. Makanya anak-anakku nanti setelah selesai ini Anda edarkan itu kau punya 100.000 1 orang. Tadi 5.000 saya lihat. Ada juga yang 2.000. 100.000 1 orang, insya Allah. Ingat, kalau anak kita mau baik, sekolahnya saja sudah berapa Bu bayarannya? Mau masuk kuliah ratusan juta dibayar, belum tentu lulus. Ini 100.000 sudah jelas lulus, insya Allah. Amin. Dunia akhirat sudah bagus. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah mau bayar 100.000, maka saya sebutkan surah dan ayatnya saja. Ya, karena ingat ya, berapa? Berapa? Sepakat? Berapa? 100.000. Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 90. Ayat 91.
92. Surah ayat kenapa 91 di sini tidak ambil 90? Ulangi, surah Al-Maidah ayat terus 9. Itulah yang dibayakan di air yang ada di depan kita sebanyak 70 kali. Insya Allah, jangan khawatir, 70 kali ini akan memberikan bekas kepada diri dan jiwa anak-anak kita, sehingga anak-anak kita yang nakal, yang malas salat, yang selalu membantah orang tuanya, yang selalu mencuri uang orang tuanya, yang selalu mengambil aset-aset orang tuanya, akan dikembalikan oleh Allah ke jalan yang diridainya, insya Allah. Amin. Surah ayat Pacerakna. Itu saya pikir itu. Mudah-mudahan komacerak mari matu ya, insyaallah pesantren untuk mengundang saya di sini lebih banyak hasilnya, Pak. Apalagi kalau yang duduk di depan ini macerak juga, masya Allah. Wah, berapa? Iya, karena nanti pesantren lihat, kembali mau kembali. Ada juga seperti begitu. Kemarin saya nak kelo ke orang di Kalimantan. Saya datang pengantin disuruh nasihat perkawinan. Ini langsung ke nasihat perkawinan. Dia terpaksa saya sebentar, tidak sampai setengah jam. Sudahkah itu najam hari, Kak? Kenapa nak tebal-tebal? Jadi masuk Kak di WC lihat, 5 juta. Jadi nak kasih karena tidak sampai setengah jam, Pak. Saya tidak tahu nanti di sini bagaimana dan sebagainya. Ini saya cuma sampaikan apa yang ada di sana. Ya, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berharga ini. Semua yang hadir di sini insyaallah mudah-mudahan menjadi calon penghuni surga. Terutama yang ada di depan ini. Ulangi, semoga semuanya di sini insyaallah menjadi penghuni surga insyaallah. Amin. Semoga yang ada hadir di sini menjadi penghuni surga. Amin ya Allah. Dipanjangkan usianya, disehatkan jasmaninya ya Allah. Kemudian diberikan petunjuk kepada anak-anaknya untuk mendoakan keselamatannya dunia akhirat insyaallah. Amin. 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 Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.